Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, Nabi sedang bertahanus, sedang menyendiri di Gua Hira. Malaikat Jibril datang membawa wahyu ya Allah, wahyunya Allah, yaitu surat Al-Alaq, surat yang kita hafal, yang kita ulang-ulang di dalam setiap kita salat tarawih di Masjid An-Nur, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kan diulang-ulang ya, dalam sebulan. Kalau 30 hari berarti 30 kali baca. Kalau 29 ya 29 kali kita baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu surat Al-Alaq, 5 ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu jumlahnya 5 ayat. Ya, jadi begitu Nabi sedang berkhutbah, datang malaikat Jibril, Assalamualaikum ya Muhammad. Tanggal berapa itu? Persis ini, tanggal 17 Ramadan. Jadi 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu itu Allah menurunkan wahyu berupa Al-Quran melalui malaikat Jibril yang diturunkan atau diterimakan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Jadi udah 1400 tahunnya silam. Rasulullah itu ketika posisinya itu di Gua Hira. Buat orang yang pernah haji, pernah umroh itu tahu Gua Hira di mana. Posisi Gua Hira itu di atas gunung. Bukan gunung kayak gunung di puncak ini. Gunungnya gunung batu. Kalau gunung puncak di sini enak, banyak pohon-pohonan, adem. Tapi kalau gunung yang ada Gua Hira-nya itu adalah gunung batu, terjal, nggak ada pohonan. Kalau kita di sana bisa hidup, banyak pohonan. Tapi Gua Hira itu berada di gunung batu yang ketika itu belum pernah orang datang ke situ. Nggak ada orang yang senang kali datang. Rasulullah itu menyendiri di satu gunung. Itu posisinya ada di kota Mekah, kurang jaraknya itu sekitar 17 kilo. Kalau dari Cipete ini 17 kilo itu dari sini ke Parung. Ada 17 kilo ya? Dari sini ke Parung ya? Sawangan sama dikit. Diputar dong, uwin, sonoan masih. Gaplek, gaplek ada mah? Ada gaplek. Setiap hari. Artinya setiap kali Rasulullah SAW ketika beliau itu waktu itu belum diangkat jadi nabi, menyendiri di sana. Kenapa? Karena memang memikirkan, jadi berkholat. Kalau kita kata berkholat, bertahanus, memikirkan kok orang seperti ini, ya. Dia melihat orang pada nyembah patung, banyak sesajen di samping Ka'bah, perjudian bebas, semua itu manusia itu moralnya itu disebut dengan zaman jahiliyah. Berarti jahiliyah kan bodoh. Itu Nabi itu merenungnya bukan di mana-mana, langsung di gunung. Jaraknya aja dari sini ke Gaplek, sonoan lagi, ya 17 kilo. Parung kali ya? Parung. Ada Parung kali ya? Dari sini 17 kilo. Ada ya? Udah gitu naik. Bukan sekedar begini doang, naik. Tinggi. Kalau sekarang kita naik yang sudah dibikinin pegangan, kan bikinin pegangan tuh. Itu nggak kuat. Kalau orang punya penyakit jantung dilarang misalnya. Karena memang berat medannya. Kalau Nabi waktu itu, Masya Allah, kita bayangkan posisinya, keadaan. Kalau sekarang kan udah jutaan orang injak itu. Udah ada pegangannya. Kalau zaman Nabi nggak ada pegangan, gelap. Kalau sekarang malam enak. Sekarang malam Pak, ke Gua Hira itu bisa ada lampunya. Ada yang dagang juga di sana. Ada dagang es, ada dagang es. Dagang tasbih segala macam. Dulu zaman Nabi, boro-boro. Ya, Masya Allah. Ini kita memandang, memikirkan, berpikir bagaimana membayangkan Nabi itu naik ke atas gunung Jabal Nur.
Gunung ya gunung, jabal ya gunung. Itu namanya kalimat yang diulang-ulang, namanya taukid maknawi, ya. Ada taukid, ada diulang-ulang kalimatnya. Taukid lafzi, ada taukid maknawi. Jabal Nur itu gunung, nama gunung. Jabal artinya gunung. Jabal Nur, kalau kita Indonesianya lucu, gunung-gunung Nur. Kenapa Nur? Karena di sana Rasulullah SAW menerima wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 5 ayat 1 sampai 5. Ini buat sejarah buat kita ini, karena malam ini kita berada di tanggal 17 bulan Ramadan. Terjadinya di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu menerima itu persis tanggal 17. Ya walaupun ada yang bilang 18 itu khilaf pendapat yang lain. Tapi yang sebahagian dan sebagian ulama ahli tafsir bahwasanya terjadinya turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu persis tanggal 17 Ramadan dalam keadaan puasa. Ya, Nabi puasa. Berarti Nabi itu memang keadaannya puasa. Siangnya, nerimanya malam. Ya, bukan siang. Kalau siang kan kelihatan, ini malam. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW sambil mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum ya Muhammad. Iqra, begitu aja. Kagak ada basa-basinya, memperkenalkan diri, enggak pakai mengenalin diri aja. Nabi baru kenal itu yang namanya malaikat Jibril. Baru kenal. Begitu kenalan dulu, ini saya Jibril. Kenalan gitu ya. Ini enggak pakai. Dan posisinya keadaannya itu baik. Ya, bukan kayak manusia biasa. Ya, ketakutan, masya Allah. Siapa ini? Langsung mengucapin Iqra. Cuma langsung Iqra doang. Apa Rasulullah bilang jawabannya? Ma'ana biqari'in. Ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa baca. Dan kita tahu Nabi Muhammad Ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu namanya ummi. Apa hikmahnya kalau Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Kalau Nabi bisa baca, kalau Nabi bisa nulis, Al-Quran dianggapnya buatan Nabi. Itu hikmahnya. Nabi nggak bisa baca, emang benar, nggak bisa nulis. Orang kalau nggak bisa nulis, artinya nggak bisa baca. Nabi itu modelnya begitu. Tapi Nabi patronah, cerdas, nggak kayak kita. Kita udah geblek, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, otak bebel kayak itu. Kita modelnya. Kalau Nabi cerdas, apa yang disampaikan masuk ke dalam pikiran Nabi, ke dalam otaknya. Iqra ya Muhammad. Apa kata malaikat? Apa namanya jawabannya? Ma'ana biqari'in. Saya nggak bisa baca. Apa? Ma Iqra itu bacalah. Saya nggak bisa baca. Ma'ana biqari'in. Ya, akhirnya apa? Itu malaikat Jibril dipeluk malaikat Jibril. Kalau yang meluk wadon ya, wajib besok yang meluk wadon perempuan, girang kita meluk dari depan, dipeluk malaikat Rasulullah Nabi, dilepas ngos-ngosan gak tepat, ya nggak bisa napas, dilepas. Coba baca lagi. Apa jawabannya? Ma'ana biqari'in. Saya nggak bisa baca. Ya. Iqra Muhammad. Kagak bisa baca, kagak ngerti. Emang gua nggak bisa baca. Mau diapain? Kagak bisa baca. 2 tuh, dipeluk lagi. Sampai 2, sampai ketiga. Yang paling lama itu, paling berat itu pelukan yang meluk malaikat. Kalau orang, sesama orang meluk, biar katanya laki, biar katanya kayak model Mike Tyson, meluk kita masih bisa bernapas. Ini udah ngapa-ngapa, ya, dipeluk oleh malaikat Jibril sampai Nabi itu, ya di dalam satu riwayat begitu menyusahkan, ya nggak bisa napas, baru dilepas, baru dari ikuti nama Nabi Iqra, akhirnya ikutin Iqra. Bismillahirrahmanirrahim khalaq sampai 5 ayat. Masya Allah. Udah begitu doang udah. Langsung pergi itu malaikat Jibril. Rasulullah SAW kemudian beliau itu pulang buru-buru, pulang ke rumahnya, menemui istrinya.
sambil mengucapkan, nggak ngomong apa-apa, ya Khadijah, ya kan ya, ya zaujati, ya zaujati. Apa katanya? Zamiluni, zamiluni. Pak, zamiluni ini begini, ini gambaran. Selimutin tapi sambil didekat. Ya, ini saya kaji sedikit nih Pak. Nabi minta diselimutin, tapi bukan diselimutin begini doang nih. Bukan diselimutin begini doang, tapi sambil dibekap. Apa rahasianya? Karena rahasia orang perempuan itu bukan sekedar sembarangan rahasia. Di dadanya itu ada sesuatu yang membuat orang lebih tenang. Tuh. Orang perempuan itu kalau orang laki dipeluk, tenang udah juga. Tahu kenapa bisa tenang? Di situ ada magnetnya dua. Pak Haji Nasir, ada magnetnya dua. Tenang udah. Makanya kalau bapak ini kita keadaan takut, udah peluk aja, suruh istri kita peluk, ini udah puyeng mati ini peluk baik. Zamiluni, zamiluni, itu kata Nabi kepada istrinya Siti Khadijah. Minta bukan ini kan namanya ini apa, zamiluni itu kan selimutin, tapi minta dipeluk, ya. Kenapa dipeluk itu? Artinya biar tenang. Tuh. Jadi dipeluk sambil kalau malaikat Jibril kan begini, kalau kita peluk, ya Allah. Kalau orang perempuan, kenapa bisa orang itu bisa tenang? Karena ada magnet. Magnetnya dua di situ, kiri kanan, ada tenang. Biar katanya takut apapun, gampang. Makanya saya pernah bilang sama ibu-ibu pengajian, kalau anak kita tuh nangis nggak diam-diam, ini satu rahasia. Kalau anak kecil nangis nggak pernah diam-diam, nangisnya itu nangis kalau kata kita ke orang ketakutan, peluk aja baik. Siapa yang meluk? Ya terserah. Apa itunya tuanya, neneknya, pokoknya orang perempuan, jangan bapaknya meluk. Bapaknya peluk, katakin bikin nangis anak. Orang perempuan yang meluk. Kenapa? Yang tadi saya bilang, karena ada satu rahasia yang ada di dalam diri orang perempuan itu, ada magnetnya dua. Ini magnet ini, Masya Allah Pak, ini magnet kalau di siang lagi panas, kalau panas ya banget itu, panas lagi panas, dia jadi adem, apa, sejuk, jadi nasir. Tuh. Sedang panas-panasnya kayak AC. Hah? Buktiin, bukti ini kira-kira jam 1, kata gitu, gue pengen tahu dibuktiin benar apa enggak? Benar. Saya udah buktiin soalnya, gitu. Peluk, peluk. Kenapa? Inilah rahasia. Hah? Ya nggak batal. Kalau batal ini ya, ngempeng baru batal. Lu peluk doang nyoba, hati gitu. Hah? Rahasianya begitu. Makanya kalau ada anak kecil nangis, yang nggak diam-diam, dia takut, itu obatnya peluk. Ya, ini anak saya Pak Haji Nasir, berapa kali orang datang ya, gampang. Obatnya itu adalah kalau ada anak kecil nangis yang nggak berhenti, peluk aja Pak. Ya itu obat di situ. Ya suaminya gampang, kalau suaminya marah-marah mulu Pak Haji Nasir, lakinya marah-marah, peluk, udah pokoknya baik gitu. Karena ada magnet di situ. Ya, itu magnet kalau dia panas dia akan jadi sejuk. Kan panas nih, ya jam 1 siang kan, pengen tahu. Itu sejuk, ya. Tapi kalau dia dingin, wah bisa jadi anget, itu Pak. Makanya ASI itu Allah berikan kelebihan. Ketika ASI manusia itu, kalau dia panas menjadi sejuk, kalau dia dingin menjadi anget. Nah, Rasulullah itu ketika mendapatkan wahyu, apa yang diminta oleh Nabi, zamiluni, zamiluni, selimutin sambil disikat. Ya, tenang. Akhirnya apa? Kata Rasulullah SAW, saya kedatangan makhluk, kedatangan mau dibilang orang, bukan kayak orang, ya. Tapi ini kedatangan sesuatu yang sangat menyeramkan. Tapi ini dia mengajarkan yang tidak pernah saya bisa, disuruh ikra. Udah ada apa? Apa akhirnya Pak? Begitu udah ada, ayo langsung dah ketemuin Suraqah waktu itu. Suraqah itu pamannya Siti Khadijah. Dia ini termasuk ulama rahib, pendeta. Temuin.
Masya Allah. Ternyata dikasih tahu, oh ini adalah malaikat Jibril dan kau ini diangkat menjadi Rasulullah SAW, menjadi utusan Allah. Itu Pak, itu awal. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, menerima Al-Quran dari Allah, yaitu berupa Iqra, surat Al-Alaq 5 ayat, berada di Gua Hira. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah SAW begitu sangat takutnya sehingga pulang menemui istrinya. Apa itu? Zamiluni, zamiluni. Bapak hadirin, ibu-ibu yang berbahagia, pagi ini masih ada kesempatan ini saya akan membacakan satu hadis tentang keutamaan baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu hebatnya beda dengan bacaan yang lain. Hadis saja Pak, kita baca hadis itu nggak ada pahalanya. Kitab nih yang gede-gede yang tebal-tebal kita baca, hurufnya itu nggak ada pahalanya. Tapi Al-Quran Allah berikan pahala. Bahkan saya baca di sini, saya sampaikan hadis dari Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud pernah menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun. Kata Nabi, sabda Nabi, siapa orang man qara'a, siapa orang yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillahi ta'ala, dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya ini satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, bahkan satu kebaikan itu diberikan pahala yang menjadi 10. Jadi kita baca Al-Quran, alif, lam, mim, nanti saya terusin. La aqulu alif lam mim harfun. Ya, ini kata Nabi, Rasulullah menyampaikan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan satu atau alif lam mim satu huruf. Walakin aqulu alfun, alif harfun, wa lam harfun, wa mimu harfun. Rasulullah menjelaskan bahwasanya saya tidak mengucapkan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif harfun, wa lam harfun, wa mimu harfun. Berarti berapa? Alif lam mim 3 huruf. Sedangkan di awal Rasulullah mengatakan wal hasanatu bi asri amsalihha. Di dalam satu huruf itu ada kebaikan, dan kebaikan ini menjadi berlipat 10 kali lipat. Jadi pasti kalau kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah aja itu dihitung. Ba, sin, mim, 3, bismi. Allah, lam 2, hak besar. Bismi, alif, lam, ra, alif, lam, ra, mim, nun. Ar-Rahman, alif, lam, ra, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Berapa jumlahnya? Itu dihitung, dilipat menjadi 10. Ini hebatnya Al-Quran. Bacaan yang lain nggak ada pahala. Ya, Al-Quran itu satu mukjizat. Baru baca aja alif, lam, mim, yasin, ya, wa, yasin. Itu baik apa pahalanya? 20. Pahala ayat satu huruf dikali 10 menjadi 20. Kalau yasin itu dibaca di sini. Tapi kalau kita baca di Masjid Haram 100.000. Kalau kita baca di Masjid Haram 100.000. Apanya? Satu huruf 100.000 dikali 10. Berarti yasin, kita baca yasin di Masjid Haram itu, maka menjadi berapa itu? Banyak. 100.000 kali 10, 100.000 2 juta. Masya Allah, ya, hebatnya, luar biasa. Tapi kalau yang lain nggak ada pahalanya, sekalipun itu hadis, ya, hadis orang Rasulullah SAW, gitu kan. Roditu bila umpamanya hadis Nabi itu hadis yang gampang ya, yang gampang.
innamal mu'minuna ikhwah atau al-yadul ya khairun min yadi sufla, itu kan hadis. Itu huruf-hurufnya ada pahalanya, tapi mempelajari hadis itu ada pahalanya. Cuma maksud saya pertandingan Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang lain semua. Bedanya kalau Al-Quran kita baca satu huruf aja ada pahala. Nah, apa lagi? Al-Quran itu belum kita baca Al-Quran. Kita nggak baca Al-Quran, kita lihat itu ada pahalanya. Ya, tapi bacaan yang lain orang apa aja cepet semua nggak ada pahalanya. Tapi Al-Quran Allah berikan pahala. Itu baru kita baca. Bagaimana kalau kita hafal? Ya. Makanya Pak, buat orang yang hafal Quran itu, orang yang hafal Quran itu, ketika dia mati itu jasadnya binatang-binatang yang ada di tanah itu nggak doyan, Haji Nasir. Jadi kalau mungkin kita nggak bisa 30 juz, kita nggak hafal. Berapa buat kita 30 juz? Udah otak kayak kita aja baik. Jadi waktu kita 30 juz berat buat kita nih, maksudnya bisa kalau kita mau upaya. Sebenarnya Al-Quran itu tergantung kita. Cuma baru dapat 5 ayat dapat urusan, ada urusan. Ya. Tapi kalau memang kita sungguh-sungguh pasti bisa. Itu kalau kita baca, kita hafal. Kalau tidak 30 juz, kita baca juz 30. Kita dah hafal nih. Buat berapa 30 juz susah. Udah balik aja dah. Juz 30. Sama aja kan? Cuma dibalik doang. Alhamdulillah sudah hafal juz 30. Namanya tetap 30. Mungkin kalau nggak hafal 30 juz 30 apa yang nggak hafal juga, udah yang pendek-pendek aja sudah. Hah? Kulhu gitu. Itu yang kita hafal. Makanya sembahyang hafalnya aja kulhu Allah. Kalau kita pengen cari yang lebih pendek lagi. Al-Kausar, inna apa yang Al-Kausar, udah inna apa yang aku, ya bisa inna apa yang aku, nggak apa-apa. Bapak saudara hadirin, ini keutamaan di dalam Al-Quran. Jadi satu huruf itu 10 kali kebaikan. Kalau dia 5 huruf, ya 3 kali. Ha, ya, ain, sod, 5. Ya, nun, ya, bismillahirrahmanirrahim. Nun kita baca. Nun. Ulang lagi. Berarti apa? 10 pahala. Nun aja udah. Dubai. Dari besi-besi. Nah apa? Di sini. Nah apa? Kita nggak hafal susah udah. Dari Masjid An-Nur sampai di rumah berapa kali nun. Hah? Boleh nggak? Boleh. Itu ada pahala. Apalagi kita Bismillahirrahmanirrahim. Wah, repot kita. Terus sampai jalan nun. Nah memang boleh dibaca nih nun kenapa? Itu kan bagian daripada surat, bagian daripada ayat nun wal qalami wa ma yasturun. Itu kan surat apa? Surat Nuh ya kalau salah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun aja satu nih. Oh, sod apa? Pahala itu dari sini pulang ke rumah. Lu itu berapa nun? Entar dari sini dari Mesir ya. Nun sampai rumah ke sekolah bisa 50 nun dan begitu nun biar ada pahalanya. Tadi ngabuk nun begitu nun orang kadang-kadang belum nunutan kali ya nun itu artinya ayat yang ada di dalam surat Nun ya nun kalau Yasin kan 2 nih yang satu surat ulang ya sampai rumah pagi Nasir dari sini ntar bacanya nun aja baca setua dan Nasir nun sampai rumah nih sampai di rumah ditanya Pak kapan nun doang ini Bapak masukkan jin nun gitu jelas ya. Jadi Al-Quran itu ketika kita baca hitungannya itu 1 huruf 10 pahala.
Ya kalau mau kita nggak hafal udah gitu aja, udah yang gampang Yasin, 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 Yasin. Ada Yasin yang disahat, apa nyebut nama gua, kira begitu. Mang, dari sini lo baca Yasin, Yasin, Yasin. Jangan gila kenapa Mang? Itu zaman nyebutin Yasin dulu, padahal dia lagi baca pun. Zaman dari sini pulang, ketemu saudaranya Yasin, kata Jamal udah gila sekarang, apa emang? Itu dia Yasin aja. Gitu, benar-benar mau lebaran apa Yasin padahal dia lagi baca Al-Quran. Yasin. Jangan dari sini. Yasin 2 huruf. Yasin berarti 20 kali lipat. Dari sini ke rumah berapa Yasin? Gitu. Dan ini kan jangan lamban aja. Yasin. Ya, kalian mau orang yang mau lebih gila nanti nyebutinnya Yasin disahat berarti gitu. Bapak saudara hadirin, ini keutamaan di dalam baca Al-Quran. Kalau yang ada, tapi kalau kita belajar hadisnya pahalanya ada. Ya, tapi kalau belajar hadis Nabi umpamanya innamal a'malu binniyat itu ada pahalanya. Tapi kalau kita belajar ada pahalanya. Maksudnya innamal a'malu binniyat itu hitungan innamal itu nggak ada hitungan pahala. Tapi kalau Al-Quran yang tadi saya bilang cuma nun sod itu pahala. Ya, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin.